Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi para partisipan webinar series Laboratorium Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Pertama-tama kami berterima kasih bagi yang telah berpartisipasi dalam kegiatan kami kali ini. Adapun kegiatan kita nanti akan dijelaskan lebih jauh oleh Kepala Laboratorium PPKN FIS UNJ oleh Bu Dr. Yasnita. Saya akan membacakan dahulu susunan acara kita pada pagi ini. Pukul 10 sampai pukul 10:05 ada pembukaan dan pembacaan tata tertib oleh saya, Fauzi Abdillah, dan dilanjutkan oleh sambutan dan peresmian webinar oleh Kepala Laboratorium PPKN FIS UNJ, lalu dibuka diskusi yang akan saya langsung serahkan pada moderator kita pada kesempatan kali ini. Dan pukul 10:15 kita akan memasuki materi pertama yang dibahas oleh Bapak Dr. Cipto Sumadi MSI MPD dan dilanjutkan oleh pemateri kedua yaitu Bapak Dr. Andes Muhammad Maiwan MSI PhD, dan setelah itu kita akan bersama-sama sesi tanya jawab dan berdiskusi. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan untuk menuliskannya dalam kolom chat. Dan kita akan menutup pertemuan kali ini kurang lebih pukul 11:45. Dan ini tata tertib webinar kita kali ini. Selama acara berlangsung, kami mengharapkan mikrofon maupun video dari peserta akan kami nonaktifkan oleh panitia, dan bila ada pertanyaan mengenai materi presentasi kali ini, dapat Bapak Ibu sampaikan melalui pesan chat meeting selama sesi presentasi berlangsung. Nanti oleh kami, penyelenggara akan menyampaikannya dan kami tuliskan juga dalam PowerPoint. Dan nanti sesi presensi akan dikirimkan menjelang akhir acara. Jadi kehadiran Bapak Ibu nanti kami akan sampaikan linknya di kolom chat, dan nanti juga akan disampaikan di layar bahwa pasti presensi itu nanti berkonsekuensi pada sertifikat Bapak Ibu. Jadi mohon isi email lalu nama dengan tepat. Jadi tidak untuk menghindari kesalahan pengiriman ataupun kesalahan penulisan nama dalam sertifikat. Baik, saya mungkin akan kita akan langsung ke agenda kedua, yaitu sambutan dan peresmian webinar series dari Kepala Laboratorium PPKN FIS UNJ, Ibu Dr. Yasnita. Betul gelem ra. Tumbas ayam. Saya persilakan Ibu Dr. Yasnita. Ya, baik. Terima kasih Fauzi Abdillah MPD yang telah membantu saya untuk menyiapkan semua kegiatan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Cipto Sumadi MSI MPD selaku Korprodi PPKN. Dr. Cipto Sumadi MSI MPD selaku Korprodi PPKN sekaligus sebagai narasumber dalam kegiatan ini. Kemudian Bapak Dr. Andes Maiwan MSc PhD narasumber. Kemudian Windy Marhatus Soliha, terima kasih Windy telah bersedia untuk menjadi moderator. Kemudian Bapak Ibu dosen PPKN dan dosen FIS, terima kasih Ibu Budiarti telah berkenan hadir dalam diskusi ini. Dan Bapak Ibu guru yang sangat antusias mengikuti seminar ini. Link pendaftaran itu sudah terakhir sampai 342 orang. Sampai saat ini sudah 162 orang yang hadir. Juga teman-teman mahasiswa. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi Bapak Ibu, Alhamdulillah atas perkenan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini untuk bersama-sama melakukan diskusi. Dan ini merupakan kegiatan yang kami inisiasi untuk mengiklimkan, untuk membangkitkan, untuk menggiatkan kembali iklim akademis yang selama ini sudah dibangun oleh para pendahulu di Lab PPKN, ada Pak Maiwan, ada Pak Yuyus, dan kami melihat animo yang luar biasa dari Bapak Ibu guru di masa COVID ini, begitu bersemangat mengikuti beraneka macam webinar gitu ya. Dan webinar series yang diinisiasi oleh Lab PPKN ini merupakan bagian dari kontribusi kami meskipun kecil terhadap pengembangan keilmuan di Indonesia yang kelak akan menambah kebijaksanaan kita sebagai seorang akademisi. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, saya buka webinar series ini dan nanti akan banyak seri-seri yang lain. Terima kasih Bapak Ibu. Makasih juga nih ada Pak Dr. Ahmad Hussein, ada Bu Ira, Bu Meti, ada Asep, dan Bapak Ibu dosen PPKN yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Yas. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mareta Septia untuk membuat PPT yang menarik biasanya serta pertanyaan yang kedua dari Nur Aini, adakah batas maksimal untuk membuat slide? Jadi berapa slide maksimal? Yang ketiga, Didekatkan suaranya, Pak, agak tidak terdengar. Oke, saya lupa unmute. Iya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita beranjak pada pembacaan CV moderator maupun pembicara kita kali ini. Pada webinar perdana ini kita akan dimoderatori oleh Windy Marhatus Soliha SPD. Ibu Windy ini merupakan sahabat saya. Kami sama-sama alumni Prodi PPKN Angkatan 2008. Dan kami lulus sekitar tahun 2012. Dan kali ini, saat ini ya, Bu Windy adalah guru PPKN di Sekolah Menengah Pertama Al-Azhar Pusat. Dan saya akan membacakan juga secara singkat pemateri kita kali ini. Pemateri pertama adalah Bapak Dr. Cipto Sumadi MSI MPD. Beliau saat ini adalah Ketua Ikatan Alumni PPKN UNJ. Beliau juga secara formal ya menjabat sebagai Koordinator Program Studi PPKN FIS UNJ. Beliau pernah menjadi Wakil Dekan 3 FPIPS IKIP Jakarta. Lalu beliau juga pernah menjadi Wakil Rektor 3 Universitas Negeri Jakarta. Dan beliau juga pernah menjadi Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Beliau menamatkan S1 di PPKN FPIPS IKIP Jakarta, lalu S2-nya yang pertama Ilmu Politik di UGM Negeri Yogyakarta, dan S2 yang kedua itu IPS Pendidikan Dasar di IKIP Bandung. Dan beliau menamatkan S3-nya di program doktoral PAUD UNJ. Beliau mengampu mata kuliah banyak sebetulnya, tidak hanya 4 ini, tapi kita yang relevan dengan tema kita kali ini, beliau mengampu pengantar ilmu politik, ekonomi politik, kebijakan publik, dan psikologi sosial. Publikasi beliau juga banyak, di sini hanya menampilkan beberapa saja. Lalu pemateri kedua adalah Bapak Dr. Andes Muhammad Maiwan MSI MSI PhD. Beliau merupakan dosen program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Beliau menamatkan S1 di jurusan Sejarah Universitas Gadjah Mada, lalu magisternya di Ilmu Politik juga di Universitas Gadjah Mada. Dan beliau menamatkan doktoral programnya di Sains Politik Universitas Kebangsaan Malaysia. Beliau juga
mengampu mata kuliah bidang politik di program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Beliau juga banyak mempublikasikan karya-karya yang bertemakan politik. Jadi tanpa berlama-lama, saya akan menyerahkan selanjutnya pada moderator. Silakan Ibu Windy. Ya, oke, baik. Terima kasih rekan Fauzi atas pembukaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, rekan mahasiswa dari PPKN PES UNJ, terima kasih saya ucapkan kepada para peserta yang telah ikut serta join dalam agenda webinar seri 1 yang diadakan oleh Laboratorium PIS PPKN PIS UNJ. Ya. Bapak Ibu, rekan mahasiswa PPKN Laboratorium PIS UNJ, senang rasanya bisa bertemu. Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat, kemudian dengan situasi yang baik di tempat masing-masing. Pandemi COVID-19 ini telah mengubah wajah dunia. Konsekuensi yang berjangkauan luas bisa kita bayangkan saat ini. Wabah ini telah menyebabkan perubahan dalam berbagai lini kehidupan. Salah satu di antaranya dalam bidang politik. Untuk membantu kita lebih memahami situasi ini dan juga pemetaan politik pada kali ini, maka telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang luar biasa, yang beberapa di antara kita mungkin sudah rindu sekali ingin mendengarkan arahan dan pemaparan dari beliau. Narasumber kita yang pertama yaitu Bapak Dr. Cipto Sumadi, MSI MPD, dan yang kedua adalah Dr. Andes Muhammad Maiwan, MSI PhD. Berikan aplaus yang meriah dulu Bapak Ibu untuk narasumber kita yang luar biasa. Ya, baik. Untuk meningkat acara berikutnya, tentunya saya sebagai moderator akan memberikan informasi terkait kegiatan diskusi kali ini. Pada diskusi kali ini, Bapak Ibu akan dibagi menjadi 2. Narasumber pertama yang tadi telah diutarakan atau diperkenalkan oleh Saudara Fauzi, yaitu Bapak Dr. Cipto Sumadi. Kemudian yang kedua itu Dr. Andes Muhammad Maiwan, MSI, PhD, mohon maaf. Berikutnya akan ada sesi tanya jawab yang dibagi menjadi 2 termin. Dalam sesi tanya jawab ini tentunya kita diskusinya santai namun tetap juga serius ya. Nah, di dalam 2 termin itu nanti ada 3 penanya pertama dan 3 penanya kedua. Ada aturan yang telah disampaikan oleh Saudara Fauzi, namun saya boleh menambahkan, seandainya memang teksnya terlalu banyak untuk bertanya atau apa, itu boleh Bapak Ibu unmute nanti boleh kalau teksnya agak banyak dan butuh waktu untuk menulis pertanyaan itu, silahkan kasih mode raise hand di dalam partisipan. Ketika Bapak Ibu udah raise hand, kemudian nanti akan saya panggil nama, nanti Bapak Ibu memperkenalkan nama dan juga asal dari mana, kemudian nanti boleh memberikan pertanyaan. Nah, untuk mempersingkat acara berikutnya, mari sama-sama kita sambut pembicara dari narasumber kita yang pertama, Bapak Dr. Cipto Sumadi, MSI MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Monggo Pak. Baik, terima kasih Bu Windy. Iya, Pak. Apa kabar Bu Windy? Insya Allah baik. Semoga Bapak juga dalam kondisi yang baik ya Pak. Baik. Terima kasih yang terhormat Ibu Ketua Lab PPKN PIS, Ibu Dr. Yasnita Yasin, MSI, Bapak Ibu peserta webinar yang bahagia. Alhamdulillah, selamat pagi, salam sejahtera. Saya tidak mengira ada peserta dari Manado, dari Barat, Jawa, dari Medan, luar biasa. Terima kasih atas atensi ini semuanya.
Terima kasih juga kesempatan yang diberikan pertama kepada saya. Yang kenyataannya begitu. Anis. Mungkin supaya paparan ini tidak terganggu oleh suara lain gitu ya. Mungkin yang lain di unmute aja ya. Sehingga kita bisa berbicara tidak terganggu oleh suara. Mungkin host bisa meng-unmute yang belum bertanda unmute ya. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf sekali karena nah materi saya itu saya tidak, mungkin karena faktor apa ya, faktor work from home, jadi saya tidak dapat atau tidak sempat membaca submateri, sehingga saya langsung membuat materi tentang peta politik Indonesia pasca pandemik dan preferensi politik masyarakat. Sekali lagi saya mohon maaf sehingga kajian saya hanya pada bagian yang kedua. Silakan yang slide yang kedua. Saya hanya akan berbicara mungkin sekitar 10 menit, kita akan lebih banyak berdiskusi. Mudah-mudahan ini selesai dalam 10 menit. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, karena dipertemukan pada siang hari ini. Materi yang saya siapkan adalah materi tentang balance of power. Dalam sebuah karya, Hans Morgenthau mengatakan bahwa power and will for domination constitute nature of the nature of politics. Jadi secara hakiki memang kekuasaan dan keinginan untuk mendominasi itu merupakan sifat alamiah dari politik. Saya tidak hanya berbicara tentang bagaimana penanganan COVID karena ini begitu masif, sudah tidak menjadi sesuatu yang istimewa di hadapan kita karena musuhnya jelas, walaupun tidak terlihat, tidak terasa, tidak berbau, tetapi jelas adanya, faktanya banyak yang meninggal, faktanya banyak yang dirawat di rumah sakit, dan faktanya juga banyak yang sembuh, dan faktanya juga banyak yang terkena. Sebagai orang sosial dan tidak mengerti juga tentang COVID, tentu bagaimana menangani COVID juga bukan hal yang saya kuasai. Tetapi persoalan kemudian pasca penanganan pandemi COVID-19 dalam konteks politik mungkin bisa dilihat dari teori yang dikemukakan oleh Hans Morgenthau. Tadi saya sudah katakan, power as the will for domination constitute the nature of politics. Jadi secara alamiah memang politik ingin dominasi dan ingin merebut kekuasaan. Tidak hal seperti itu, tentu itu bukan politik, namanya just friend, gitu ya. Apalagi kalau alat komunikasi itu namanya apa ya, friend apalah gitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ada teori yang berikut yang dikemukakan oleh Hans Morgenthau adalah a situation in which nations of the world have roughly equal power. Jadi ada jika terjadi kesamaan kekuasaan, gitu ya, ada terjadi kesamaan kekuasaan dalam sebuah wilayah. Sudah teorinya teori internasional, balance power-nya teori keseimbangan internasional, tetapi bisa kita rujuk. Saya bermaksud menggunakan teori ini, kita rujuk teori ini untuk menurunkan pada konteks keindonesiaan. Jadi, manakala ada kekuatan yang setara, maka the power held by a small group when larger groups are of equal strength. Ketika kedua posisi lembaga yang sangat kuat itu memiliki kesetaraan, maka sesungguhnya yang akan menguasai situasi adalah small group, kelompok kecil saja, gitu ya. Nah, ini faktanya bisa kita lihat di Indonesia. Kita lihat di Indonesia. Di Indonesia ini, menurut saya,
meskipun ada pandemi COVID-19, preferensi politik masyarakat Indonesia tetap akan basisnya sama, yaitu berbasis keagamaan, berbasis nasionalis, dan berbasis sekuler semu. Mengapa saya sebut sekuler semu? Meskipun dia sekuler, partainya sekuler, begitu ya, tetapi dia tetap akan memperhitungkan kekuatan-kekuatan keagamaan kekuatan masyarakat keagamaan yang ada di Indonesia. Sebab tidak akan mungkin dia akan bisa berkuasa jika sekali lagi tidak merangkul kekuatan berbasis keagamaan. Nah, jadi ada 3 komponen di masyarakat kita, yaitu masyarakat berbasis keagamaan, masyarakat berbasis nasionalis, dan masyarakat yang berbasis sekuler semu. Mohon maaf, saya harus mengatakan sekuler semu. Gitu. Nah, dari ketiga ini, saya tidak akan membahas dua belah tengah dan kanan, partai berbasis nasionalis dan partai berbasis sekuler, karena analisis saya akan utamakan pada yang terbesar di Indonesia, masyarakat berbasis keagamaan, melepaskan diri dari semua agama, tetapi berbasis keagamaan, karena bagaimanapun masyarakat kita adalah masyarakat yang berbasis keagamaan, karena sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu menunjukkan bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang berbasis keagamaan. Nah, yang paling besar, persentase yang paling besar, faktual, menunjukkan bahwa masyarakat di Indonesia adalah Islam dan non-Islam. Saya tidak tahu persis sekarang persentasenya berapa, bahasa lisan bisa 80, 20, dan lain sebagainya. Kita bisa lihat pada data. Saya tidak berbicara detail pada data, tetapi pada fakta fenomena. Fakta fenomena yang ada adalah masyarakat beragama Islam begitu besar di Indonesia. Sebaliknya ada non-Islam. Nah, merujuk kepada teori yang di atas tadi, the power held by a small group when larger group are of equal strength. Ketika terjadi ada dua kekuatan yang sama dan setara, maka yang akan merebut kekuasaan adalah a small group, adalah kelompok kecil. Nah, persoalannya adalah pada kategori Islam yang begitu besar, banyak kekuasaan-kekuasaan yang setara, sehingga ini kemudian menjadi kelemahan kekuatan Islam menjadi lepas kekuasaan dan dikuasai oleh kelompok non-Islam. Sekali lagi, non-Islam yang saya maksud bukan Hindu, Buddha, tidak. Ya. Non-Islam artinya partai yang berbasis non-Islam. Bisa basisnya adalah nasionalis, bisa basisnya adalah sekuler semu. Gitu ya. Nah, sementara itu di kalangan Islam sendiri terjadi dua kategori, yaitu konvensional dan moderat. Nah, konvensional dan moderat inilah yang disebut kalau yang saya maksudkan pada equal strength, pada teorinya balance of power yang dikemukakan oleh Hans Morgenthau. Sehingga ada dua kekuatan. Ketika dua kekuatan moderat dan konvensional ini tidak bertemu, pandangannya merebut kekuasaan, the power held, gitu, yang akan menangani kekuasaan itu adalah small group. Siapakah small group itu? Boleh jadi orang Islam juga, gitu ya. Boleh jadi orang Islam juga, tetapi basisnya basis kepartaiannya adalah bukan partai keagamaan. Nah, hal ini bisa kita lihat, misalkan kecenderungan tipe preferensi masyarakat yang terjadi di masyarakat kita, di masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah tipe tradisional konvensional, yaitu tipe masyarakat yang kecenderungan pertimbangan pemilihannya adalah berbasis aliran. Jadi sudah pokoknya kalau bapaknya warnanya biru, anaknya ikut biru, dan seterusnya. Lalu tipe yang kedua adalah tipe program analitik. Malte Palmer dalam bukunya Dilemmas of Political Underdevelopment Countries, dia mengatakan bahwa ada tiga kategori masyarakat. Yang pertama adalah tipe masyarakat yang deterministik evolusioner, yang kedua adalah preskriptif normatif, dan yang ketiga adalah deskriptif analitik. Nah, tipe deskriptif analitik ini adalah tipe masyarakat yang ketiga di Indonesia, yaitu program analitik.
Jadi ada tipe-tipe masyarakat pemilih yang basisnya itulah tergantung program, bukan tergantung kepada behaviornya, bukan bergantung kepada partainya, bukan bergantung kepada tokohnya, tetapi dia lihat programnya. Nah, tipe yang kedua ini, program analitik ini, dia melihat visi dan misi, visi dan programnya partai yang akan dipilih. Gitu. Kalau dia cocok, maka dia akan cenderung ke sana. Nah, kelompok ketiga, ini adalah kelompok yang paling besar menurut saya, yaitu floating mass. Masa yang wait and see, masa yang menunggu, melihat, menanti dan melihat mana yang bisa memberikan peluang kepada dirinya untuk kemudian bukan hanya sebagai partisipan, bukan hanya sebagai partisan, bukan hanya sebagai pendukung, bukan hanya sebagai supporter, tetapi dia bisa masuk bersama dengan rombongannya untuk dekat dengan partai politik yang dia inginkan. Gitu. Nah, lepas dari itu semuanya, ada penguasa, hidden influencer ya, yaitu penguasaan media komunikasi. Jika partai-partai ini gitu ya mampu menguasai media komunikasi yang ada di Indonesia dan kemudian bisa membentuk opini dan membangun trust, maka dapat dipastikan partai itu akan dapat menguasai. Saya kok dengar suara yang lain ya? Ada paparan yang lain? Coba Di mute aja, di mute ya enggak. Iya, ini ada dua pembicara ya. Ada yang bocor. Baik Bapak Ibu, saya pikir itu sebagai paparan awal dari yang bisa saya kemukakan. Sekali lagi saya mohon maaf, saya bukan ahli COVID, jadi saya tidak membahas tentang COVID, sehingga saya menitik beratkan kajian saya pada preferensi masyarakat pasca COVID. Boleh saya sampaikan bahwa pada akhirnya ada pandemi COVID atau tidak ada pandemi COVID, sebetulnya masyarakat Indonesia tidak begitu banyak berubah, ya. Perubahannya hanya pada jumlah sekian orang yang meninggal, gitu ya. Itu saja. Tapi pada preferensi politik akan sangat kuat pada sisi yang tadi sudah saya kemukakan. Sementara itu bagian saya mohon maaf andai kata ada hal yang kurang berkenan. Jika ada hal-hal yang salah, saya mohon dimaafkan karena sebatas kemampuan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparannya yang sangat menarik. Berikutnya adalah langsung ke narasumber kita yang kedua ya, kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Maiwan, MSI PhD, dipersilahkan. Nanti baru setelah keseluruhan kita akan buka termin tanya jawab dan diskusi. Ya, monggo kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Maiwan, MSI PhD, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Windy ya, Pak. atas waktu yang disampaikan. Jadi dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Korprodi Pak Cipto Sumadi yang memberikan kesempatan pada saya untuk berbicara dalam forum ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi sudah disampaikan oleh Pak Cipto Sumadi sebagai pembicara yang pertama tentang bagaimana pengaruh dalam dimensi politik dari aspek COVID ini. Saya rasa apa yang disampaikan oleh Pak Cipto tadi dapat menjadi pemicu untuk nanti diskusi selanjutnya. Saya ingin menggarisbawahi dari perspektif peta politik Indonesia pasca pandemi ini dari beberapa aspek. Ada beberapa aspek yang perlu saya sampaikan dalam konteks wabah pandemi ini di dalam perpolitikan Indonesia. Landscape setelah adanya COVID ini muncul, Bapak Ibu sekalian, kita melihat terjadi suatu landscape perubahan dalam landscape politik di Indonesia. Kita melihat misalnya di tingkat
elit politik di masyarakat kita terjadi fragmentasi politik. Terjadi semacam perbedaan pandangan di antara para pemimpin nasional di dalam menghadapi COVID. Ada yang mengatakan karena COVID ini merupakan satu barang baru bagi kita dan merupakan satu wabah yang artinya menerpa secara global dan semua orang tidak siap. Kita bisa memastikan apa yang akan terjadi pada sesuatu hal yang tidak pernah kita alami dan dihadapi secara langsung. Terjadi perdebatan di sana-sini, dan kemudian pemerintah tidak cepat mengambil sikap. Gitu. Jadi di mana-mana masih berbicara tentang suara laptopnya dihilangin kali. Pemerintah masih Laptopnya berbicara biasanya tentang bersuara enggak? Saya makanya pakai ini. Ya, mohon di mute ya. Host sebetulnya bisa meng-unmute itu. Ya. Coba Mohon. tolong hostnya mematikan semua supaya nggak masuk. Pak Fauzi bisa diperiksa lagi yang masih aktif audionya. Ya, silakan Pak Maiwan. Pak Maiwan, silakan unmute dulu Pak Maiwan. Oke. Sudah? Halo? Ya, Sudah tenang Pak Maiwan, bisa lanjut. Oh sudah, saya lanjut. Jadi terjadi fragmentasi di kalangan elit politik kita antara pandangan yang mengatakan oh ini wabah tidak berbahaya. Jadi karena itu pembangunan bisa lanjut. Sebagian yang lain ini harus ditangani. Gitu kan. Masalah ekonomi itu nanti gitu kan. Jadi ada perbedaan-perbedaan pandangan di dalam melihat situasi yang terjadi. Para ekonom sebagian mengatakan waktu itu menyarankan agar pemerintah melupakan apa yang disebut sebagai sebagian mengatakan lupakan saja pertumbuhan 5% itu, 5,2 itu. Dan lupakan juga insentif ekonomi itu. Kita berbicara tentang penanganan COVID yang sudah mulai merebak ke sejumlah negara dan kemungkinan akan sampai di Indonesia. Jadi terjadi perbedaan pandangan. Dan yang kedua, pemerintah mengalami disorientasi, kehilangan arah. Jadi bingung apa yang harus dilakukan. Kita tidak memiliki infrastruktur yang cukup memadai dalam arti penyediaan alat-alat kesehatan, ataupun memiliki cadangan obat-obatan dan juga APD yang cukup untuk melindungi para ahli tenaga kesehatan kita itu. Dan langkah apa yang dilakukan sekiranya, mitigasi apa yang dilakukan, sekiranya wabah ini benar-benar sampai di Indonesia. Bahkan pada saat itu, saudara sekalian, muncul pandangan-pandangan yang sifatnya membela diri dan berusaha untuk menampik kehadiran wabah ini melalui cara-cara yang bersifat apologis. Jadi bahkan Menteri Kesehatan sendiri waktu itu mengatakan tidak mungkin wabah COVID itu sampai Indonesia. Kenapa? Karena berkat kekuatan doa dan juga keimanan orang Indonesia, atau juga karena orang Indonesia wilayah Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terpisah dari daratan besar Asia Tenggara itu, dan Indonesia merupakan negara tropis yang mana penyakit COVID tidak akan tahan di atas suhu tertentu misalnya kan. Jadi kita kemungkinan selamat. Jadi itu orang yang mengalami disorientasi. Pandangan pada saat itu yang muncul adalah bercampur-campur antara khawatir adanya COVID itu tiba, dan antara mereka yang biasa saja, dan ada yang menganggap itu sebagai cobaan dari Tuhan. Kemudian yang ketiga, terjadi inkonsistensi. Karena itu terjadi inkonsistensi dalam penerapan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi orang kemudian setuju, ada yang mengatakan, oh lockdown aja, yang lain tidak, itu biasa saja. Jadi akhirnya di tempat-tempat tertentu diperbolehkan orang beraktivitas, tapi di tempat-tempat yang lain tidak diperbolehkan misalnya. Jadi kemudian muncul istilah pulang kampung tidak boleh, tapi mudik boleh misalnya kan. Itu inkonsistensi dari kebijakan pemerintah dan macam-macam. Dan kemudian yang selanjutnya muncul konflik-konflik dalam masyarakat.
Jadi, dan terutama berbagai kepentingan yang ada di masyarakat berusaha untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap pemerintah. Itu juga memicu adanya usaha pemerintah untuk melakukan represi di masyarakat. Jadi kita melihat misalnya sekarang polisi bertindak sangat tegas dengan adanya resistensi masyarakat yang tinggi dihadapi dengan langkah-langkah yang represif dari pihak aparatur pemerintah. Jadi bahkan di masyarakat terjadi konflik horizontal. Jadi orang menolak jenazah COVID dimakamkan di suatu tempat tertentu. Atau misalnya antara satu desa tertentu dengan desa yang lain terjadi konflik karena apa? Akses mereka untuk berjualan ke pasar ditutup. Jadi saya baca di beberapa wilayah ada di Jawa Timur, ada di Kalimantan, di Sumatera terjadi gesekan sosial. Jadi seorang petani dari desa tertentu mau menjual sayur ke kecamatan tertentu tidak boleh. Kenapa? Jalan satu-satunya keluar dari desa menuju kecamatan ditutup. Akhirnya desa itu berusaha untuk menjebol pembatas itu dan menimbulkan konflik dengan desa-desa di sekitarnya yang akan dilalui oleh orang yang mau berdagang itu. Jadi konflik ini bukan hanya bersifat vertikal, tapi juga bisa menyebabkan konflik yang bersifat horizontal. Terus yang selanjutnya, COVID ini dalam landscape politik Indonesia menimbulkan impact pada masyarakat. Jadi saya melihatnya ada semacam ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Itu karena disebabkan yang saya sebutkan tadi, inkonsistensi pemerintah. Jadi beberapa kebijakan pemerintah yang disebut tidak konsisten. Dan itu saya melihatnya juga dari perspektif mungkin pemerintah kalau dibilang tidak konsisten sekali tidak. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan pemerintah terutama untuk menyerasikan antara kepentingan ekonomi dengan kepentingan kesehatan. Ini kemudian pemerintah mengambil kebijakan yang mungkin seolah-olah ragu. Contoh Bapak Ibu sekalian, misalnya di bulan Juni ini pemerintah melonggarkan pembatasan sosial. Ini kan wabah masih tinggi. Tapi kenapa pemerintah melonggarkan ini? Karena pemerintah berkepentingan agar ekonomi tetap hidup dan industri tidak hancur. Karena kalau dibiarkan sampai akhir Juni ini, bahan baku penolong untuk industri-industri di Indonesia itu sudah habis. Dan kalau sampai tidak dilakukan pelonggaran, maka industri itu akan gulung tikar dan PHK akan semakin tinggi. Itu yang menjadi dilema pemerintah. Akhirnya apa? Yang terjadi sekarang dilonggarkan, meskipun masih tinggi, dan persepsi masyarakat seolah-olah, wah kondisinya udah bebas ini kan itu. Padahal ini tidak. Dalam perspektif kesehatan, ini masih tinggi. Tapi dari kacamata ekonomi, ini dimungkinkan karena kepentingan bisnis pemerintah. Kemudian yang selanjutnya, impact pada masyarakat adalah berpikir. Orang kemudian berpikir dan kemudian berusaha. Orang kalau menghadapi masalah, pasti dia berusaha untuk mencari jalan permasalahan untuk keluar dari apa yang mereka hadapi. Mereka akhirnya mencari cara bagaimana mengatasi persoalan ini, dan bahkan pada hampir semua aspek, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga mencetuskan gagasan-gagasan sendiri untuk keluar dari masalah ini. Jadi kita melihat misalnya di daerah-daerah orang membuat APD baru sendiri, hasil kreasi sendiri. Orang mengisolir diri dengan cara-cara yang mereka sukai misalnya, yang tidak mengganggu orang lain. Beberapa kepala daerah mengambil satu terobosan dengan menggunakan menggerakkan modal sosial di desa untuk menanggulangi COVID ini, menghidupkan kembali jimpitan, mengakselerasi bantuan-bantuan langsung yang berasal dari masyarakat, dan mengeksekusi keputusan-keputusan itu dengan cara-cara mereka sendiri yang dirasa memberikan manfaat secara maksimal. Jadi orang kemudian terpikir untuk mencari jalan keluar. Yang selanjutnya adalah yang terjadi pada masyarakat adalah bangkitnya solidaritas. Kita melihat di mana-mana di Indonesia, terlepas dari berbagai macam konflik yang saya sebutkan tadi, kebangkitan masyarakat muncul di mana-mana. Jadi saya melihat misalnya di awal-awal pandemi ada almarhum Didi Kempot melakukan konser amal. Kemudian ada Niji melakukan konser amal. Kemudian harian Kompas, gitu kan, grup Kompas misalnya melakukan
amal. Organisasi Muhammadiyah dan NU misalnya, sebagai organisasi yang memiliki grassroots yang luas di masyarakat, dia menggerakkan semua elemen-elemen organisasi untuk membangkitkan solidaritas demi kepentingan sesamanya. Jadi muncul kemudian yang terjadi adalah suatu bangkitan basis kemanusiaan secara murni. Yang selanjutnya impact yang terjadi pada masyarakat, dan ini mungkin barangkali bersifat tentatif, tadi disebutkan Pak Cipto tadi, mungkin saya rasa ada juga pengaruh religiusitasnya. Jadi karena adanya COVID ini, orang kemudian di lockdown, tinggal di rumah, tidak bisa apa-apa, mencari apa-apa susah, kemudian berpikir. Dan kemudian mungkin timbul sikap religiusitas. Jadi saya tidak bisa melihat apakah ini ada korelasi langsung. Jadi antara ketidakpastian dalam hidup dengan tingkat nilai religiusitas. Tapi saya membaca studi-studi yang dilakukan oleh para pakar para pakar politik. Jadi misalnya saya melihat buku Inglehart atau misalnya John Oval itu kan, atau tulisannya pakar politik Indonesia yang pakar negara berkembang yang terkenal itu. Jadi dia mengatakan ada korelasi di dalam masyarakat yang menghadapi ketidakpastian terhadap peningkatan nilai-nilai religiusitas. Dan ini kita melihat di era COVID, hampir di sebagian negara di dunia ini, mungkin ya, terutama di Indonesia, terjadi kebangkitan nilai-nilai religiusitas ini. Jadi karena orang merasa lebih dekat secara personal terhadap Tuhan, gitu kan? Karena persoalan yang dihadapi yang begitu besar, dan kemudian mereka menjadikan agama itu sebagai tempat berlabuh terakhir di tengah ketidakpastian. Jadi ini bukan sikap keagamaan yang bersifat dipolitisasi seperti kita perlihatkan di televisi dan media itu, tapi ini sifat religiusitas yang bersifat personal dan tidak mengada-ada. Jadi artinya ini betul-betul tulus. Kita melihat ini dalam banyak aspek. Jadi kita lihat beberapa kesempatan ini. Yang selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, ada kemudian perubahan-perubahan dalam persepsi dan budaya politik masyarakat. Jadi saya singkat tadi ya, mungkin karena waktunya biar tidak terlalu lama. Ada perubahan dalam cara berpikir masyarakat di dalam menghadapi pandemi ini. Dan kemungkinan juga untuk memecahkan masalah di masa mendatang. Yang selanjutnya, ada suatu perubahan budaya di dalam masyarakat, di dalam adanya nilai-nilai budaya baru. Hidup bersih, hidup bersih, lebih berhati-hati, menyangkut budaya politik, misalnya orang lebih terbiasa dengan layanan publik yang bersifat daring, gitu kan. Orang lebih bersifat memiliki hubungan yang lebih bersifat impersonal, misalnya. Terus ada satu aspek penting dalam persepsi dan budaya politik yang saya perkirakan akan yang saya lihat dalam konteks ini, adanya keinginan kuat dari masyarakat tentang perlunya negara kuat, yakni kehadiran negara di dalam aspek-aspek seluruh kehidupan. Jadi terutama menyangkut penanganan COVID ini. Hal ini tentu saja bertentangan dengan pandangan selama ini. Bahwasanya terutama di kalangan kelas menengah, kehadiran negara itu memiliki kecenderungan yang mungkin agak minimal yang diinginkan ketimbang di masyarakat di tingkat level bawah. Yang kita lihat hari ini ada kecenderungan masyarakat menginginkan kehadiran negara yang lebih kuat di dalam menangani COVID dan juga mengatasi masalah. Ini tentu saja kontraproduktif dengan pandangan yang selama ini terjadi. Tapi ini beralasan juga, kenapa? Karena ketika COVID ini terjadi, ternyata negara-negara yang memiliki tingkat campur tangan yang tinggi, atau katakanlah negara-negara yang otoriter, justru memiliki tingkat efektivitas yang tinggi di dalam menangani COVID. Kita melihat misalnya Cina itu beres kan otoriter. Karena otoriter
Orang kalau keluar rumah mungkin di penjara kan. Vietnam itu sedikit orang yang kena COVID. Kenapa? Karena pemerintahan otoriter di Vietnam tegas mengatasi COVID ini. Dan kemudian Singapura. Justru COVID ini menyebar di dalam negara-negara yang menerapkan sistem politik demokrasi. Salah satu negara yang merupakan pentolan demokrasi, yakni Amerika Serikat, justru menjadi negara yang paling rawan terhadap COVID dan memiliki indikasi orang yang terjangkit COVID paling tinggi. Amerika Serikat, Spanyol, Italia, Prancis, kemudian mana saja ya? Inggris, adalah negara-negara yang semuanya memiliki tingkat pandemi COVID yang tinggi. Mereka negara-negara demokrasi. Jadi, dan memang ada negara-negara demokrasi yang efektif juga, misalnya Selandia, Islandia, Taiwan, Denmark ada. Tetapi orang lebih menyoroti negara-negara yang efektif menangani COVID ini dari sisi negara kuat, yakni negara seperti Cina, Vietnam, dan juga Singapura. Pertanyaannya adalah, adakah relevansi antara sistem politik tertentu dengan efektivitas di dalam menangani persoalan khususnya COVID, gitu kan? Negara-negara yang kecenderungan otoritarian menangani COVID itu efektif. Ada yang tidak juga, contohnya misalnya Iran, misalnya kan. Sementara negara-negara yang demokrasi cenderung tidak efisien dalam menangani COVID. Tapi tentu saja ada variabel X-nya kan. Kalau di Amerika mungkin variabel kepemimpinan Trump yang anti-sains misalnya berpengaruh terhadap penanganan COVID. Tetapi negara-negara seperti Belanda, Italia, Spanyol, Prancis, Inggris itu adalah negara-negara yang bersifat demokratis. Mungkin ada variabel bahwa demokrasi itu kan ditandai dengan proses-proses negosiasi, itu kan, proses kesepakatan yang panjang dan bertele-tele itu kan tidak efisien. Sementara negara-negara yang bersifat otoritarian memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang bersifat terpusat, efisien, langsung, gitu kan. Dan mereka tidak bertele-tele. Mungkin variabel X-nya di situ. Tapi ini tentu saja akan menjadi bahan kajian di kalangan pakar di kemudian hari ataupun hari ini yang bisa menjadi semacam pilihan-pilihan untuk menentukan masa depan itu. Terus yang selanjutnya, yang terakhir, apa prospek politik kita di masa depan? Jadi Bapak Ibu sekalian, saya melihat bahwa di masa depan akan ada dua kecenderungan utama. Yang pertama, menguatnya gagasan teknokrasi, yakni gagasan pengambilan keputusan politik atau lahirnya kepemimpinan politik yang berlandaskan pada keputusan-keputusan yang berbasis ilmu pengetahuan. Jadi kita melihat Amerika Serikat yang Trump karena anti-sains, mereka lewat oleh COVID. Tetapi negara-negara seperti Cina, Korea Selatan, Taiwan, dan kemudian Singapura, dan lain-lain yang efektif menangani COVID, para pemimpin mereka tampil ke permukaan, baik secara simbolis maupun real, dan mendengarkan arahan pakar-pakar kesehatan serta analisa sains secara cermat. Mereka baru mengambil keputusan. Di Indonesia kita lihat sejumlah pemimpin daerah yang mampu mendengarkan pandangan-pandangan dan juga masukan dari ilmu pengetahuan dan para pakar, mereka bisa memiliki opsi pilihan-pilihan keputusan dan kemudian menjatuhkan kebijakan yang tepat. Contoh misalnya, saya lihat Gubernur DKI Jakarta sudah cukup tepat. Dia memandang-mandang dan memilih pandangan dari kelompok ilmuwan dan kemudian para akademisi, dia mengambil keputusan. Gubernur Jawa Tengah, saya rasa apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu baik keputusan. Dan persoalan kemudian tidak melebar. Gubernur Jawa Barat adalah salah seorang pemimpin yang juga efektif dalam mengambil keputusan. Begitu COVID terjadi, beliau kemudian melakukan klaster daerah-daerah mana yang perlu didahulukan untuk dibatasi pergerakan orang dan daerah-daerah mana yang dilonggarkan serta daerah-daerah mana yang diawasi. Dia memiliki klaster-klaster tersendiri dan memecahkan persoalan itu secara bertahap.
gitu kan. Nah, sementara sebagian para pemimpin-pemimpin di daerah kita lihat ada yang tidak siap dengan itu, bahkan sebagian yang lain mereka justru menyangkal itu dengan mati-matian bahwa COVID ini adalah flu biasa. Jadi saya pernah melihat di surat kabar seorang bupati di kalau nggak salah Prabu Mulih ya. Jadi bupati ini mengatakan tidak ada COVID itu, kalau ada akan saya telan COVID itu katanya. Jadi ini satu pandangan yang anti sains gitu kan. Jadi bahkan di sejumlah wilayah di Indonesia ada beberapa bupati yang mengatakan COVID itu tidak akan muncul kalau kita misalnya berendam di air panas dan kemudian kita setiap pagi berjemur di matahari. Jadi ini kan satu pandangan yang anti sains, padahal COVID ini merupakan penyakit yang berbahaya. Nah, yang kedua, saya akan membayangkan di masa mendatang akan terjadi kemerosotan politik identitas. Jadi akan merosotnya politik identitas dalam artian orang tidak lagi menonjolkan isu identitas sebagai alat untuk permainan politik dalam beberapa tahun ke depan ya saya rasa sebagai bagian untuk meraih kekuasaan. Apalagi mempolitisasi agama untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat jangka pendek. Saya rasa tidak. Saya rasa politik yang mengemuka di masa mendatang bukan politik identitas, tetapi manipulasi kesenjangan sosial oleh kelompok-kelompok yang selama ini mengatasnamakan kalau kita lihat mereka dalam frame kelompok populis itu, para pemimpin populis itu. Jadi mereka akan lebih cenderung mengedepankan bukan politik identitas, tapi memanipulasi kesenjangan kelas untuk kepentingan di masa mendatang. Ada satu pertanyaan yang kemarin ditanyakan oleh sebagian panitia, saya ingin berusaha menjawab. Lantas bagaimana kepemimpinan apa yang bakal lahir kira-kira 5 tahun ke depan? Kira-kira seperti apa maksudnya, siapa sih kira-kira yang pantas menjadi Presiden Indonesia 5 tahun ke depan? Saya melihatnya, kepemimpinan dan kontestasi politik di Indonesia 5 tahun ke depan. Halo, kok hilang suaranya? Hilang suaranya Pak Maiwan. Ini karena mau menyebut nama, jadi hilang nih. Oh iya. Jadi terus kemudian ada pertanyaan begini, siapakah kira-kira yang layak untuk memimpin Indonesia di masa depan? Saya melihatnya di masa depan pemimpin Indonesia justru akan diuji dengan kesuksesan mereka untuk menangani COVID. COVID ini hanya semacam showcase saja. Jadi memperlihatkan siapa pemimpin yang efektif menangani ini. Jadi pemimpin Indonesia di masa depan adalah orang-orang yang bisa mengelola isu dan menangani masalah COVID ini secara efisien dan efektif, dan mereka akan berkompetisi di tingkat nasional. Jadi kita sudah bisa berhitung siapa gubernur. Jadi ini saya rasa beberapa gubernur itulah nanti yang saya rasa mungkin memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Test case-nya COVID ini saya rasa akan menjadi semacam uji coba bagi mereka untuk tampil di dalam pentas politik nasional. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini sekedar gagasan saya dan sumbang saran saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktu yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah 2 pemaparan dari narasumber yang luar biasa telah selesai disampaikan. Sebelum meningkat acara berikutnya yaitu sesi tanya jawab yang akan dibagi menjadi 2 termin. Dari Prodi dan Lab PPKN mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jafar Amiruddin, MT, selaku Kepala Program SFD UNJ yang telah membantu menyediakan ruang Zoom untuk webinar kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Jafar karena telah memfasilitasi kami untuk menyediakan ruang Zoom di webinar kali ini. Ya, baik Bapak Ibu, berikutnya adalah sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab sesuai arahan dari panitia sebelumnya bahwa pertanyaan boleh dituliskan di ruang chat.
Ya, ini chatnya banyak sekali ya, tapi chatnya Chat ya, kehadiran. Oke, baik. Atau yang sudah tunjuk tangan dulu, Windy. Oh, boleh. Jadi kalau udah raise hand, nanti saya sebutkan namanya, gitu ya. Di chatting ada pertanyaan itu. Ya, oke, baik. Ada pertanyaan dari ini nih. Bentar. Anung dari Jateng ya? Iya. Kepada Betul. Bapak Cipto. Ya. Pertanyaannya adalah, menurut saya di Indonesia ada semacam partai Islam nasionalis. Bagaimana model partai semacam ini? Terima kasih. Pertanyaan ditujukan kepada Bapak Cipto. Kepada Bapak Cipto, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Kalau kita berbicara tentang partai, maka partai tahu persis, orang-orang partai itu, para politisi itu tahu persis, jumlah kantong-kantong suara itu, vote enclave itu adanya di mana sudah tahu persis. Gitu ya. Oleh karena itu, setiap partai di Indonesia pasti mengatakan dia nasionalis yang pertama. Yang kedua, kalau dia berbasis Islam, maka dia nasionalis, Islam nasionalis. Gitu. Yang kedua, boleh jadi dia juga partai nasionalis, tapi yang mengembangkan Islam. Gitu. Kenapa? Karena memang tidak bisa dipungkiri, meskipun ada pendapat bahwa kedua politik aliran tidak banyak mempengaruhi. Iya, betul, saya setuju, tetapi suara dari partai berbasis, suara-suara pemilih berbasis keagamaan, itu tidak bisa diabaikan. Pasti memberikan kontribusi yang cukup. Jadi, kepada Ibu Anung, terima kasih pertanyaannya. Pandangan saya adalah seperti itu. Nah, pilihan jatuh kepada masyarakat itu sendiri. Apakah yang dicantumkan dalam program, apakah yang dicanangkan dalam program, gitu, untuk membangun bangsa ini sesuai dengan pandangan dia. Tetapi akan partai keagamaan. Jadi teori emaskulasi yang dilakukan oleh Orde Baru sebetulnya itu masih mengakar kuat di Indonesia. Nah, bahwa ke depan mohon maaf Pak Cipto, tidak mungkin termute. Ya. Oke. Ya. Okay. Baik, terima kasih Pak Anung. Jadi pertanyaan Bu Anung itu menunjukkan bahwa partai Islam nasionalis itu tidak akan ada partai menyebut Islam nasionalis, tidak. Misalkan Partai Amanat Nasional, ya, misal saja. Jadi, tapi sifatnya adalah partai berbasis keagamaan untuk meraih basis-basis suara yang berbasis keagamaan, dan kemudian sifatnya adalah nasionalis kebangsaan. Saya pikir itu. Mohon maaf tadi sudah panjang jawab, tapi ternyata masih unmute. Terima kasih Bu Moderator. Bu Anung, sementara jawaban saya seperti itu. Ya, terima kasih Pak Cipto atas jawabannya. Berikutnya, ini ada pernyataan sih ya sebenarnya dari Pak Muhammad Komarudin. Serba sulit di masa pandemi, kita mencoba mencari solusi yang terbaik, mulai dari yang fundamental, ikuti arahan gugus. Baik Pak. Kemudian ada pertanyaan nih. Oh ya. Sip, ini dari Pak Widodo, SMP 48. Mayoritas masyarakat Indonesia Muslim, tapi mengapa partai Islam tidak bisa berkembang dengan besar? Ini pertanyaan dari Pak Widodo. Tidak ditulis ya Pak, ditujukan untuk siapa Pak Widodo? Boleh di-unmute Pak Widodo dan mengatakan pertanyaannya ditujukan untuk siapa Pak Widodo? Pak Widodo masih hadir? Monggo di-unmute Pak. Tidak apa-apa, itu karena materi saya Bu Widi. Ya, monggo. Ya. Pak Cipto silakan. Ya. Itu Bapak bisa lihat pecahan dari derivasi dari yang saya kemukakan. Ketika ada kategori konvensional dan moderat, ya, jadi ada Muslim yang pokoknya yang penting Islam, yang penting Muslim. Tadi belakangnya nanti teknokrat, belakangnya ekonom, belakangnya segala macam, itu nomor berikut. Tapi yang penting pertama adalah Islam. Nah, itu kategori pemilih moderat.
yang berbasis pada yang saya sebut sebagai program analitik. Nah, itu program analitik. Dan itu yang kategori yang disebut oleh Monty Palmer sebagai tipe masyarakat yang deskriptif analitik. Jadi dia tidak lagi melihat, saya setuju dengan paparan Pak Maiwan tadi, bahwa politik aliran akan menurun, betul. Tetapi KTP behavior itu akan tetap diperhitungkan. Karena banyak masih orang-orang yang berpandangan seperti itu. Nah, sementara pada tipe moderat, pada tipe masyarakat moderat, tidak peduli bagaimana tingkat keislamannya, bagaimana tingkat keagamaannya, yang penting adalah mereka atau dia calon itu adalah ber-KTP, agamanya sama dengan saya. Nah, ini masih banyak tipe masyarakat seperti ini, karena 3 tipe masyarakat yang dikemukakan oleh Monty Palmer itu sangat tergambarkan di banyak negara seperti negara Indonesia, gitu ya, yaitu tipe deterministic evolusioner, tipe preskriptif normatif, dan tipe deskriptif analitik. Nah, yang kita sayangkan tipe deskriptif analitik ini masih baru sekitar 20%-an di Indonesia ini. Artinya orang yang terdidik, terpelajar, analisis, dan bisa melihat masa depan, itu masih persentasenya masih relatif kecil dibanding dengan tipe masyarakat yang deterministik evolusioner misalkan. Yaitu masyarakat yang memilih bergantung kepada siapa temannya. Nah, kategori ini masih relatif banyak di Indonesia. Sehingga bisa saya beri gambaran, dunia menganalisis ketika Trump bersaing dengan Hillary Clinton. Dunia menganalisis Hillary Clinton akan menang. Karena dia sangat teknokrat, dia sangat akademisi, dia sangat ekonomik, dan pandangannya sangat luas. Tapi jangan lupa, masyarakat Amerika itu ketika terjadi pemilihan antara Obama di partai Republik ya, Obama dengan Demokrat ya, Obama dengan Hillary. Orang tidak suka dengan kulit hitam di Amerika. Tetapi ketika calonnya ada Hillary atau Obama, orang memilih Obama. Sehingga Obama bersaing dengan lawan partainya dan menang menjadi presiden. Ketika Hillary bersaing dengan Trump, tidak seorang pun di Amerika tidak tahu bahwa Trump, seperti tadi dikatakan oleh Pak Maiwan, adalah pribadi yang tidak terpuji. Tetapi ketika disandingkan dengan Hillary, dan seluruh dunia memprediksi Hillary akan menang, faktanya Trump yang duduk sebagai penguasa. Nah, itu artinya kita tidak bisa mengabaikan konsep-konsep dasar dari sebuah masyarakat. Di Amerika itu ada begini, kalau ada perempuan dengan lelaki calon pemimpin, maka dia akan memilih lelaki. Itu yang kuat itu, ya. Itu saya tanyakan langsung kepada pemilih-pemilih, terutama pemilih-pemilih senior. Pemilih-pemilih senior. Itu pandangannya seperti itu, dan saya pikir tidak jauh berbeda dengan pandangan yang terjadi di masyarakat Indonesia. Terima kasih, sementara itu yang bisa saya sampaikan. Silakan ya, Bu Windy. Terima kasih Pak Cipto atas jawabannya. Berikutnya adalah pertanyaan dari, ini ada berapa pertanyaan nih? Tadi udah 2 pertanyaan, ini termin yang terakhir. Di yang pertama, mengapa politik di Indonesia selalu menghadapkan antara Islam dengan nasionalis? Ini pertanyaan atau pernyataan, boleh disikapi? Pak Cipto, silakan. Atau baik, terima kasih. Ya, nasionalis dengan Islam sebetulnya tidak harus dipertentangkan, ya, kalau saya melihat. Tetapi itu menjadi bagian dari tawaran yang harus disajikan oleh calon penguasa untuk merebut suara. Karena duduknya seseorang dalam kekuasaan ditentukan oleh jumlah suara. Oleh karena itu, mengingat bahwa Islam di Indonesia adalah suara mayoritas penduduk beragama Islam, maka program itu harus berbasis keislaman. Sekali lagi, pengembangan teknokrasi, pengembangan ekonomi, kita lihat dulu bagaimana kurang hebat ide Habibinomik. Kalau saja ide-idenya Habibinomik dulu terwujud dengan melahirkan pabrik pesawat kecil di Indonesia yang sekarang menyebar di seluruh dunia,
mungkin kita sudah menguasai pasaran pemasaran dan pasaran-pasaran pesawat kecil. Tapi faktanya dihantam sedemikian rupa gagasan itu dengan macam ekonomi kerakyatan lah, whatever, kemudian kehebatan ide itu hilang begitu saja. Kalau sekarang kita mau mulai lagi, boleh saja, tapi terlambat. Sudah ada bombardir pesawat kecil yang dibuat oleh Kanada menguasai pasaran dunia. Jadi, menurut pandangan saya, dua ide ini, dua gagasan ini tidak harus dipertentangkan, tetapi harus dipersandingkan sedemikian rupa. Ini juga kesalahan para kita nih, guru-guru nih ya, mohon maaf kalau pandangan saya. Kesalahan guru-guru kita ini selalu mengajarkan daya saing, daya saing, daya saing. Tetapi tidak dibangun daya sanding. Nah, coba kalau kita bangun, di samping kita mengembangkan daya saing, gitu ya, sebagai pribadi yang berprestasi, mari kita bangun daya saing sehingga kita cerdas dan toleran. Kenapa? Karena kita membangun daya saing kita untuk mengembangkan kompetensi dan potensi kita. Kita juga sementara membangun rasa kebersamaan kita. Jadi dua yang harus kita bangun, daya saing dan daya sanding. Sehingga mempersandingkan antara konsepsi agama yang dianut oleh sedemikian banyak bangsa Indonesia dengan sense of nasionalisme dibalut dengan teknologi dan teknokrasi dan ekonomi. Saya rasa cita-cita kita sebagai menjadi bangsa yang terbesar di dunia akan terwujud, gitu ya. Saya pikir itu mungkin Bu Windy. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih jawabannya Pak Cipto. 3 penanya pertama sudah dibacakan, Bapak Ibu. Berikutnya saya akan bacakan pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana tips ataupun solusi menghadapi hal menguatnya gagasan teknokrasi serta merosotnya politik identitas di pendidikan dan lembaga persekolahan. Ya, jadi ditanyakan apa sih tips dan solusi menghadapi penguatan teknokrasi namun merosotnya politik identitas di pendidikan dan lembaga persekolahan. Saya pikir itu untuk Pak Maiwan ya. Silakan Pak Maiwan. Baik, kepada Pak Maiwan dipersilakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Jadi apa itu gagasan teknokrasi? Gagasan teknokrasi adalah satu gagasan yang bertumpu pada pengetahuan. Dalam arti memecahkan masalah itu berdasarkan landasan akademik, gitu kan. Jadi bukan semata-mata emosional ataupun teologis saja. Jadi hari ini saudara sekalian kita menghadapi dua wajah ini dalam wadah yang sama ketika menghadapi COVID. Orang yang menghadapi COVID itu langsung dihadapi, oh ini persoalan semata-mata persoalan penyakit. Kita hadapi secara ilmiah, kita cari akar asalnya, jadi kita cari obatnya dan solusi dari makhluk renek ini apa, gitu kan. Tapi di sisi yang lain, ada orang mengatakan, bukan, ini bencana dari Tuhan, dikirimkan oleh Tuhan, dan ini masalah yang harus dihadapi dengan doa, gitu kan. Jadi akhirnya terjadilah itu kan, seperti di Iran itu kan. Jadi otoritarisme teokratis Iran gagal mengatasi COVID ini ketika para mullah ini, ayatullah ini menyampaikan pada otoritas yang berkuasa bahwa penyakit ini merupakan satu penyakit yang ditimpakan Tuhan. Jadi tidak usah pecahkan secara akademik. Akhirnya apa? Bahkan sampai saya baca koran itu di Qum ya, Qum ini kota suci kaum Syiah. Jadi banyak orang meninggal dan otoritas di Iran gagal menangani itu. Mereka baru kemudian sadar bahwa penyakit ini bukan hanya diatasi secara teologis atau berdasarkan doktrin agama saja, tapi juga diatasi berdasarkan kajian akademis. Gitu kan. Baru Iran itu menapaki jalan akademis. Nah, ini yang kita lihat di dalam COVID. Nah, bagaimana caranya agar menjadikan pemecahan teknokratis ini sebagai jalan keluar? Ya, kita menghormati pandangan-pandangan akademisi serta temuan-temuan di bidang ilmu pengetahuan di dalam memecahkan persoalan hidup hari ini. Kenapa? Karena tidak bisa kita menguraikan permasalahan yang muncul hari ini hanya semata-mata berdasarkan patokan-patokan yang bersifat doktriner ataupun teologis saja. Jadi
permasalahan ini sepenuhnya permasalahan yang bersifat kemanusiaan. Jadi diatasi secara kemanusiaan. Adapun dalam lingkup dunia pendidikan kita melihat, saya rasa di dunia pendidikan kita penghargaan yang tinggi terhadap temuan-temuan akademis dan pengetahuan semakin meningkat, gitu kan? Semakin meningkat. Memang ada sih di antara sebagian masyarakat di kita yang masih menganggap kajian-kajian akademis itu hanya sebagai sampingan saja, dan justru mereka bukan sampingan ya, mereka menyepelekan kajian-kajian yang bersifat akademik, padahal itu sepenuhnya merupakan temuan yang bersifat ilmiah, gitu kan. Nah, itu yang saya rasa itu. Nah, yang berkaitan dengan menguatnya politik identitas ini karena dipicu oleh berbagai macam persoalan. Di dunia hari ini munculnya ideologi populisme dan menguatnya identitas itu dipicu oleh kesenjangan ekonomi, adanya globalisasi, munculnya kelompok-kelompok marginal baru yang diakibatkan oleh ketimpangan di dalam penguasaan sumber daya, gitu kan. Inilah yang kemudian memunculkan pemimpin-pemimpin populis di seluruh dunia yang seolah-olah memberikan resep mujarab atas semua persoalan. Jadi, dan kemudian di Indonesia juga muncul pemimpin-pemimpin populis seperti ini, dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya mendegradasikan nilai-nilai dan kualitas demokrasi kita. Kita bisa bayangkan kalau di dunia ini ada 10 orang seperti Donald Trump saja, rusak dunia ini. Satu aja udah rusak, Pak. Jadi oleh karena itu saya melihat di koran-koran kemarin ya. Jadi orang memperkirakan Joe Biden akan memenangkan pemilihan presiden Amerika Serikat. Dan kemungkinan besar orang Amerika akan membuang Trump itu begitu saja. Jadi mungkin ya, makanya sekarang di Timur Tengah Israel ini kan didukung oleh Trump, cepat-cepat merampas tanah rakyat Palestina. Ayo kita ambil tanah Palestina. Nanti kalau Trump nggak diakui, kita ambil duluan. Jangan-jangan yang jadi presiden Amerika ini bukan Trump lagi, nanti Joe Biden. Jadi karena 2 minggu, 3 minggu yang lalu Joe Biden sudah mengumumkan tim transisi kekuasaan sekiranya dia menang. Gitu kan. Jadi Joe Biden mengatakan Amerika mengalami kerusakan dalam 2 aspek. Yang pertama, kerusakan institusi. Yang kedua, kerusakan nilai-nilai dan norma demokrasi, gitu. Karena kepemimpinan populis ini. Jadi Amerika ini kan sekarang menjadi illiberal hegemony. Jadi negara yang hegemoni tapi illiberal dengan meninggalkan kebebasan dan keterbukaan serta kesepakatan multilateralisme itu. Nah, Indonesia jangan sampai seperti itu. Tapi hari ini para pakar sekarang mengatakan Indonesia ini sekarang illiberal demokrasi. Jadi perintahannya demokrasi, tapi kebebasan bersuara dan menyampaikan pendapat sudah dibatasi 2 tahun ini. Jadi yang terakhir kemarin diskusi di Gajah Mada dibatasi, ada orang WA sama polisi ditangkapin. Gitu. Jadi kita ini sudah para ahli mengatakan illiberal demokrasi. Jadi demokrasi yang tidak bebas. Jadi makanya Bapak Ibu sekalian jangan coba-coba sekarang WA yang aneh-aneh. Jadi kalau yang aneh-aneh Polres akan datang, itu akan dipantau oleh polisi cyber itu kan. Minimal dikeluarkan dari grup. Terima kasih Bu. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya Pak Maiwan. Berikutnya saya kembali memeriksa chat. Ini ada pertanyaan. Mohon izin bertanya untuk Bapak Muhammad Maiwan, mengapa apabila terjadi konflik politik selalu dihadapkan atau dikaitkan dengan golongan Islam? Mohon pencerahannya. Jadi apabila ada konflik politik itu selalu dikaitkan dengan golongan Islam, gitu ya maksudnya ya, Bu Nur Samsiah. Kepada Pak Maiwan dipersilakan, Pak Maiwan. Terima kasih Bu Nur Samsiah. Jadi memang karena kebetulan golongan Islam ini memiliki kekuatan yang besar dan juga kelompok Islam ini memiliki potensi politik yang sangat kuat, karena itu seringkali konflik-konflik di dalam masyarakat itu selalu dikaitkan dengan kelompok Islam, gitu kan. Jadi, tapi yang jelas jangan sampai konflik-konflik dalam politik ini membawa
agama dalam tataran politik praktis, dalam artian bahwa Islam dimanipulasi sebagai satu alat politik. Gitu. Ini yang patut kita sayangkan. Jadi saya apresiasi secara baik, jadi tujuan berbagai organisasi politik ini, tetapi alangkah baiknya setiap pandangan yang disampaikan itu dilakukan secara proporsional, dalam arti melalui satu mekanisme politik yang betul. Gitu. Nah, itu satu hal. Tapi di lain hal, kita juga perlu menginginkan agar pemerintah memberikan ruang kesempatan yang sama pada setiap kelompok untuk mengekspresikan pandangan-pandangan politiknya. Jadi dalam politik yang terjadi misalnya hari-hari ini, terjadi karena masyarakat tidak memperoleh akses yang sama dan rata di dalam mengekspresikan pandangan-pandangan politiknya. Dan kebanyakan kita melihat dalam beberapa kebijakan negara justru dimonopoli oleh kepentingan-kepentingan tertentu dan bahkan pada tahap tertentu dimanipulasi oleh kepentingan-kepentingan yang berorientasi pada kapital, pada modal. Itu salah satu hal yang itu kan. Makanya ada sekelompok orang di dalam golongan Islam yang kemudian mereka, kalau kita menggunakan pendekatan lembek, tidak akan sampai tujuan kita. Kita gunakan sekalian pendekatan yang keras. Ini tergantung pendekatannya. Jadi ada yang bersifat soft pendekatannya approach, tapi ada yang bersifat hard situ, keras itu kan. Nah, syukurnya sebagian organisasi-organisasi di dalam masyarakat yang merupakan organisasi besar itu menampilkan visi keislaman yang bersifat moderat. Jadi untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya. Jadi Muhammadiyah, NU sejauh ini masih merupakan organisasi yang memiliki kerangka kerja di dalam konteks pembangunan negara bangsa yang berdasarkan Pancasila. Tidak keluar dari itu. Jadi saya rasa itu. Ya. Baik. Terima kasih Pak Maiwan. Berikutnya adalah pertanyaan terakhir ya, Bapak Ibu. Atau ada yang ingin bertanya secara langsung, Bapak Ibu? Menyebutkan nama dan mengaktifkan audionya untuk pertanyaan terakhir. Tidak harus bertanya, bisa sharing gagasan juga. Oh, boleh, boleh. Ini boleh. Mohon maaf, ini dari? Tidak harus bertanya ya? Iya, tidak harus bertanya. Sharing gagasan juga dipersilahkan. Ini ada, coba sebentar. Selamat siang Bapak, pertanyaan ini ditunjukkan kepada Bapak Muhammad Maiwan. Bagaimana pendapat Bapak mengenai munculnya peraturan-peraturan atau statement baru yang terkesan jangka pendek dan terkesan kurang efektif, yang mana hal ini menimbulkan kegaduhan dan rasa ketidakpercayaan kepada pemerintah? Apakah akan terjadi perubahan yang signifikan terhadap peta politik Indonesia ke depannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang? Pertanyaan dari Ibu Aula. Ditujukan kepada Pak Muhammad Maiwan. Monggo, Pak. Terima kasih Bu Aula atas kesempatan yang diberikan. Maksudnya peraturan-peraturan dan aspirasi jangka pendek itu peraturan jangka apa? Contohnya misalnya apa? Iya, realisasinya HIP kemarin ya. RUU HIP. Ketika COVID ini berlangsung, kita melihat ada beberapa kebijakan kontradiktif yang dirumuskan oleh pemerintah. Jadi sejak awal kita melihat, misalnya RUU tentang keuangan negara, gitu kan, tentang akuntabilitas keuangan negara. Kemudian yang selanjutnya kita muncul undang-undang tentang minerba. Jadi ini kan pengerukan sumber daya alam Indonesia. Munculnya undang-undang hak cipta kerja yang dikebut sedemikian rupa. Adanya pembatasan pelarangan diskusi di Universitas Gadjah Mada. Yang terakhir munculnya RUU tentang haluan ideologi negara. Jadi ini kan mencuri kesempatan dalam kesempitan. Jadi ketika orang konsentrasinya pada COVID, tapi kemudian ini. Tapi saya rasa satu hal yang perlu kita garis bawahi bahwa dalam beberapa tahun terakhir, saya melihat 2 tahun terakhir ya, kekuatan masyarakat sipil Indonesia cenderung melemah.
Kenapa itu terjadi? Karena kita melihat bahwa dalam beberapa kali kesempatan di dalam konteks politik Indonesia, kekuatan sipil Indonesia mengalami disorientasi sesudah reformasi. Dan ini akibatnya pemerintah merasa di atas angin dan mengambil kebijakan yang kadang-kadang secara sepihak saja. Jadi, di Indonesia salah satu kelompok sipil yang dominan, katakanlah 4-5 itulah ya. Yang pertama NGO, LSM ini kan kelompok sipil yang kuat. Yang kedua, Ormas. Ormas itu Muhammadiyah, NU itu kelompok sipil yang kuat. Kemudian yang ketiga, akademisi. Ini merupakan kelompok sipil yang cukup kuat di Indonesia dan memiliki pengaruh yang besar di masyarakat. Yang keempat adalah golongan mahasiswa. Golongan mahasiswa selama ini kita melihat merupakan kelompok terdidik dan seringkali dalam setiap kebutuhan politik di Indonesia, mahasiswa menjadi kekuatan yang ikut mencetuskan perubahan. Sesudah reformasi, 4 kelompok masyarakat sipil ini mengalami disorientasi. Kenapa? Karena adanya gelembung politik. Sebagian dari tokoh-tokoh di dalam kelompok-kelompok sipil ini, mereka justru terserap di dalam sistem politik baru. Jadi mereka sudah berhasil sedikit aja jadi tokoh aktivis LSM misalnya ikut main dalam politik. Memimpin organisasi Muhammadiyah atau NU sedikit saja iseng-iseng mencalonkan diri menjadi wakil presiden misalnya. Mereka sedikit kuat saja di bidang ekonomi masuk dalam partai politik. Baru menjadi korprodi saja ikut iseng-iseng menjadi anggota DPR. Tapi bukan Pak Cipto ini. Jadi ada ya Pak, ini beberapa kawan saya di luar Jawa. Jadi beberapa korprodi iseng-iseng daftar jadi anggota DPRD. Semuanya gagal. Semuanya gagal. Belum lagi sejumlah rektor itu kan. Semuanya gagal. Dan sebagian di antara mereka yang berhasil masuk ke dalam kekuasaan, mereka tidak bisa mempengaruhi kekuasaan itu, bahkan mereka larut dalam kekuasaan itu. Dan sebagian mereka terlibat dalam manipulasi dengan kekuasaan, dan mereka seolah-olah bukan merupakan bagian dari rakyat lagi, tapi merupakan bagian dari kekuasaan pemerintah itu sendiri. Ini yang kemudian ikut menjadikan, melemahkan kekuatan-kekuatan sipil di Indonesia. Nah, ini salah satunya kan banyak juga di antara kawan-kawan yang dulu menjadi aktivis macam-macam yang dianggap sebagai kekuatan pengimbang, diserap semuanya dalam kekuasaan. Menjadi staf ahli lah, menjadi komisaris BUMN lah, menjadi fungsionaris lembaga-lembaga tertentu di ombudsman, di deputi kepresidenan, kemudian di 125 BUMN macam-macam. Ini ikut mempengaruhi ikut mempengaruhi kekuatan masyarakat sipil. Seharusnya yang terjadi adalah orang-orang ini tetap berada di luar kekuasaan dan menyampaikan pandangan mereka dari luar secara konstruktif, sehingga menjadi pengimbang. Tidak semuanya harus berada di luar kekuasaan. Jadi saya membaca ya, saya rasa seorang aktivis masyarakat sipil yang terkenal, Arief Budiman ya, saya rasa satu di antara orang Indonesia yang konsisten berada di luar kekuasaan. Jadi yang beberapa waktu yang lalu meninggal dunia ini kan. Jadi beliau adalah salah satu di antara tokoh mahasiswa yang tidak pernah masuk dalam struktur kekuasaan. Hari ini kita melihat jadi mereka yang ada di jabatan-jabatan ini ikut melemahkan kontrol masyarakat sipil terhadap pemerintah. Dan dampaknya adalah masyarakat sipil Indonesia mengalami disorientasi dan pada gilirannya memudahkan pemerintah untuk menerobos ini. Gitu kan. Jadi menerobos kekuatan masyarakat sipil ini dan sebagian besar nyaris tanpa perlawanan dari masyarakat. Karena itu ini peluang ini yang seringkali dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menginisiasi kebijakan-kebijakan strategis tetapi berorientasi jangka pendek. Ya tadi undang-undang di bidang energi, undang-undang di bidang itu kan macam-macam. Kita banyak sekali menyaksikan ini dan seolah-olah ketika itu dibongkar oleh masyarakat semuanya lepas tangan. Jadi itu yang saya lihat dampak daripada melemahnya masyarakat sipil ini. Terima kasih, Mbak. Ya, baik. Terima kasih Pak Maiwan untuk jawabannya.
Tadi saya lihat nih ada raise hand dari Bu Budi. Oh, Mbak Budi. Dari Bu Budiarti. Bu Budiarti mungkin ingin mengemukakan pendapatnya. Bu Budiarti, monggo Bu. Bentar ya. Makasih Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Budi. Senang nih bisa ikut. Alhamdulillah, makasih. Bu Cipto, Mbak Dewaib, Maiwan. Iya, siap Mbak Budi. Saya dari tadi ngamatin ya. Mohon maaf kalau saya salah gitu. Saya cuma menyarankan begini. Bagaimana sih prodi PKN gitu. Mumpung De Cipto Kaprodi nih. Memberikan pendidikan politik yang baik pada masyarakat. Sehingga tidak muncul tadi politik identitas, politik golongan itu nggak muncul. Jadi saya lihat di masyarakat itu bukannya mereka melek politik, buta politik. Karena kita tidak memberikan dengan sesempurna mungkin. Mungkin itu bisa dijadikan P2M, entah apa gitu ya. Jadi coba ke desa-desa. Kalau kepala desanya ngomong ini, udah semua ikut. Walaupun kemudian ada yang berbeda, pasti udah disingkirin gitu loh. Karena mereka memang begitu gitu. Nah ini saya pikir prinsip-prinsip Orde Baru masih berlaku di masyarakat banyak, terutama di pedesaan gitu. Terus untuk Mas Maiwan, jangan terlalu emosional lah gitu ya. Jangan terlalu emosional gitu. Bahwa dan pesimis. Saya tidak menafikan pemerintahan sekarang seperti apa, begini-begini oke. Tapi juga mereka toh tetap berusaha. Banyak juga aktivis yang masih di luar, tidak masuk ke dalam gitu ya. Dan mereka memberikan kritikan-kritikan yang cukup baik yang kemudian didengar. Nah, kita juga lihat sementara orang-orang yang di dalam sendiri itu kan juga kerjanya juga belum maksimal gitu. Jadi memang masih harus dikritisi terus-menerus saya pikir. Jadi namanya negara demokratis ya harus seperti itu kalau kita mau lihat gitu. Nah, tadi kemudian ada pertanyaan dari siapa tuh ya? Kenapa sih umat Islam selalu begini, selalu diapakan namanya, dihadapkan dengan hal-hal yang bertentangan gitu. Coba kita lihat partai Islam di Indonesia berapa? Banyak kan? Kenapa nggak jadi satu partai aja kalau memang visinya Islam? Ada PKB, ada P3, ada PKS. Banyak loh. Ngapain gitu banyak partai? Padahal visinya cuma satu gitu. Nah ini kan menjadi menarik sebetulnya kalau PPKN mengadakan diskusi-diskusi terbuka seperti ini. Itu menurut saya saran saya. Makasih. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih Mbak Budi. Terima kasih Mbak Budi. Terima kasih. Jadi kalau senior bicara adem. Terima kasih. Ya, tadi katanya ada pertanyaan terlewat. Bu Windy, ada pertanyaan dari Pak Ikhwan, bagus itu. Bagaimana posisi buzzer? Ya. Iya, mana ya? Oh, saya kelewat nih kayaknya nih. Ada di atas ya. Oh, di atas ya. Dari Ikhwan dari Curug Tangerang, bagus itu saya pikir. Terima kasih Bu Budi, terima kasih. Itu yang saya maksud dari materi yang saya sajikan. Selama ada kategori Islam itu terpecah dalam arti seperti itu ya, ada yang konvensional dan ada yang moderat, sementara dua komponen ini tidak menyatu ya, itu tadi persis yang Bu Budi sampaikan. Nah, menjawab pertanyaan Pak Ikhwan dari Tangerang tadi, itu yang saya sampaikan Pak Ikhwan ya, itu yang saya sampaikan di materi saya. Penguasaan media komunikasi sebagai pembentuk opini dan pembentuk trust itu yang sekarang yang kita alami gitu ya. Dalam teori politik itu begini, power itu ada 3 elemen, influence, force, dan authority. Nah ini saya pikir kecermatan pemerintah yang sekarang lakukan terlepas dari pro dan kontra adalah mengoptimalisasikan influence-nya. Siapa influence itu? Para influencer,
para pengelola-pengelola media komunikasi. Dari media komunikasi itulah terbentuk opini dan trust. Kemarin kami menguji skripsi mahasiswa yang bagaimana televisi itu, 14 televisi yang diamati gitu ya, 14 televisi yang ditonton oleh mahasiswa, dan bagaimana televisi itu telah mengubah pandangan mahasiswa itu yang kemudian dari mistrust menuju trust kepada pemerintah gitu ya. Jadi memang buzzer ini luar biasa sekarang. Ini pekerjaan baru. Jadi lulusan PPKN kita ini mestinya not only become a teacher, tetapi justru lebih bagus menjadi influencer. Lebih banyak duitnya, lebih banyak terkenal, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi ke depan memang posisi-posisi pekerjaan yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya, apalagi di era saya sedikit di eranya Pak Maiwan, di eranya Bu Budi, berpikirnya cuma jadi guru, jadi dosen. Sekarang itu mestinya tidak lagi ke arah sana, tetapi menjadi influencer sedemikian rupa sebagai soft skill dari lulusan PPKN dengan basis keilmuan PPKN. Saya pikir dia akan menjadi sukses di kehidupannya. Nah, diterima ataupun ditolak bahwa para buzzer ini melalui media komunikasi telah memengaruhi, membentuk opini, dan membangun trust bagi para voters. Oleh karena itu saya pikir teman-teman sekalian, Bapak Ibu, mari kita bangun juga, kita dorong juga nih anak-anak kita seperti yang tadi Bu Budi sampaikan, bagaimana membangun pendidikan politik itu melalui berbagai macam media yang ada di sekitar kita. Dan terima kasih Bu Budi. Saya pikir Bu Yas ini ada di sini, dan ini adalah gagasan Bu Yas yang selalu menyampaikan lewat lab. Kalau selama ini terkesan lab hanya mengurusi artikel gitu. Nah, sekarang dua kaki yang ditangani oleh Bu Yasnita ini, satu sisi mengembangkan artikel yang ditangani oleh Pak Fauzi. Alhamdulillah Mimbar Demokrasi sudah menunjukkan geliatnya. Lalu kemudian seminar-seminar melalui webinar seperti ini dikembangkan oleh Bu Yas. Dan saya pikir ini adalah langkah awal dari Prodi PPKN FIS Universitas Negeri Jakarta dalam rangka membangun kebersamaan tentang melek tadi. Jadi melek politik bukan dibangun oleh media maksud saya koran, televisi, dan lain sebagainya dengan orientasi tertentu, sementara kita ini membangun kesadaran politik dan melalui pendidikan politik berbasis pada teori-teori, bukan pada isu, tetapi pada teori-teori keilmuan, sehingga mudah-mudahan ini bisa membangun pandangan anak-anak muda kita. Saya pikir itu mungkin, Mbak Budi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Indi. Ya, baik. Terima kasih Pak Maiwan dan Pak Cipto, Bu Budi, luar biasa sekali hari ini. Juga terima kasih kepada peserta yang masih punya antusias luar biasa. Sempat saya melihat tadi 200 lebih peserta dari berbagai tempat dan daerah. Luar biasa. Ada yang dari Nusa Tenggara Timur. Saya pernah jadi tim ahli gubernur itu di Nusa Tenggara Timur itu. Luar biasa semangatnya, Masya Allah. Ya, berikutnya mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin bicara langsung, di antara Bapak Ibu peserta yang lainnya yang ingin mengemukakan pendapat sebelum waktunya selesai atau sebelum ditutup. Monggo, ada yang mau bicara langsung dari Bapak Ibu peserta selain Bu Budi? Di Indonesia Timur ini udah jam makan siang, jadi mungkin sudah mulai. Nah, ini ya, sudah jam makan siangnya udah lewat ya. Cuma satu nih. Ya, oke. Baik. Tidak ada ya. Ya, baik. Mungkin diberikan waktu kepada Bu Yasnita untuk menjelaskan live barangkali sisa waktu yang ada. Monggo Bu Yasnita, jika ada informasi terkait laboratorium PPKN FIS UNJ. Ya, Pak Cip, sebelum ke saya kira ini Windy ada yang bertanya nih, Pak Suratman. Oh gitu. Oh ya ada. Pak Suratman ya Bu ya. Oh iya. Di SMAN 49 Jakarta. Memang kalau partai Islam bisa difusikan akan menjadi besar
tapi perlu diketahui bahwa semua orang ingin menjadi penguasa. Makanya Partai Islam tidak bisa bergabung. Itu yang perlu diketahui. Dan dari Pak Maiwan memang benar bahwa golongan sipil udah lemah. Kalau udah dikasih kursi dan kedudukan pasti udah luntur. Jadi ini pertanyaannya, ini pernyataan kayaknya ya. Memang kalau Partai Islam bisa difungsikan menjadi besar, tapi perlu diketahui bahwa semua orang itu pengen jadi penguasa. Betul. Maka Partai Islam itu tidak bisa bergabung. Itu yang perlu diketahui. Dari Pak Maiwan itu emang benar Pak, golongan sipil udah lemah. Dan kalau dikasih kursi, kedudukan pasti luntur. Itu pernyataan ya Pak ya? Iya. Berikutnya, ada lagi? Mungkin pernyataannya mau di... komentari. Komentar. Monggo. Pak Maiwan silakan duluan mengomentari. Saya rasa cukup Pak. Ya, cukup ya. Bapak ya. Saya juga setuju dengan komentarnya Pak Suratman tadi. Ya, faktanya begitu. Memang karena di dalam Islam dia ada yang dipegang hadis itu sepotong. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin, maka semua pengen jadi pemimpin. Padahal kata pemimpin itu bisa digradasikan, pemimpin bagi diri sendiri whatever gitu. Tapi kecenderungannya memang seperti itu. Ada Pak Husen mau menyampaikan pendapat. Ya. Mangga Pak Husen. Di unmute Pak Husen. Ya, di unmute Pak Husen, monggo. Di unmute. Pak Husen, tolong mic-nya kalau mau bicara. Di unmute. Pak Husen, mikrofonnya dihidupkan dulu Pak Husen. Pak Husen. Ya. Mungkin bisa dibantu oleh host. Unmute-nya. Host bisa tolong dibantu. Iya, di-unmute dulu. Di-unmute. Di-unmute dulu itu. Bapak mau bicara. Oh, enggak. Oke, baik. Makasih. Enggak, rupanya Pak Husen enggak bicara. Oke. Mungkin yang lain? Mungkin ada yang terlewat. Jika tidak, lanjut. Mungkin kita Bu Yasnita saja mungkin. Bu Yasnita, ya. Ya, silakan. Kepada Bu Yasnita dipersilahkan. Terima kasih Pak Cipto, Pak Maiwan, dan Bapak Ibu semua. Windy, Bu Budi, terima kasih juga Bu Budi telah memberikan inspirasi pada LPPKN untuk lebih menata apa yang harus kami lakukan ke depan. Jadi Bapak Ibu semua, diskusi hari ini mungkin merupakan embrio dari bagaimana LPPKN akan membuat program-program yang dapat mendukung terbentuknya warga negara seperti yang dicita-citakan, yaitu warga negara yang sadar akan hak kewajibannya, yang demokratis, dan sebagainya. Dan saya kira saya sangat berterima kasih kepada Pak Cipto Sumadi yang telah memberikan ruang bagi LPPKN untuk mengokohkan berbagai inovasi yang kami cita-citakan. Saya kira nanti Pak Fauzi akan membacakan beberapa poin-poin yang menjadi kesimpulan pertemuan kita pada hari ini. Dan kami sendiri, Bapak Ibu semua, sudah membuat 9 seri webinar dengan berbagai tema yang awalnya itu memang kami tujukan untuk mahasiswa PPKN. Jadi untuk minggu depan dan seterusnya, jika room Zoom yang kita miliki itu dapat menampung sampai lebih dari 100 peserta, kami akan mengundang Bapak Ibu kembali. Tapi jika belum dapat menampung itu, maka kami akan melakukan cara lain, misalnya dengan membuat stream, merelay
melalui YouTube dan sebagainya seperti itu. Jadi kami sangat berterima kasih atas antusiasme Bapak Ibu semua. Mohon doanya semoga Lab PPKN dapat berkontribusi terutama dalam melakukan pendidikan politik yang objektif kepada seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pemaparannya Bu Yasnita. Saya rasa untuk diskusi kali ini sudah dicukupkan karena tadi sudah disampaikan mungkin yang... Boleh, moderator. Oh ya, monggo Pak Husen, monggo. Mangga Pak Husen. Tadinya saya sudah nulis di chat, tetapi saya anggap sebagai penghargaan dan apresiasi. Saya ingin menyatakan secara langsung, secara lisan, bahwa saya sangat salut ya dan memberikan apresiasi kepada pengelola lab dan juga Korprodi atas perubahan-perubahan yang sangat signifikan dalam rangka kemajuan dan perkembangan yang lebih baik bagi PPKN di masa yang akan datang. Saya yakin ini mendapatkan rahmat, berkah, dan ridho dari Allah SWT, sehingga harapan Mbak Budi terutama tadi, insya Allah, dan juga harapan banyak pihak, Pak Korprodi, saya yakin, itu bisa sedikit demi sedikit, tapi pasti kita ikhtiarkan dan kita wujudkan. Terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Husen. Ya, dari sini maka agenda diskusi akan segera saya tutup. Saya ucapkan terima kasih. Sebelumnya mungkin nanti akan ada pointer atau kesimpulan yang akan disampaikan oleh Pak Fauzi. Kurang lebihnya saya sendiri mohon maaf dan saya sangat bersyukur bisa ikut serta dalam agenda webinar kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Windy Marhatus Solihah, dan Bapak Ibu dan seluruh partisipan webinar kita pada hari ini. Tentu semuanya sudah menyaksikan pemaparan maupun diskusi dari kita semuanya, dan preferensi saya justru saat berdiskusi terkait politik tidak perlu ada kesimpulan, karena preferensi ini muncul karena inilah ruang demokrasi. Kita bisa berbicara secara bebas tetapi bertanggung jawab. Yang menjadi poin penting adalah kita lakukan semuanya berdasarkan pengetahuan. Karena warga negara yang baik tentu juga warga negara yang cerdas. Dan mungkin saya akan mengingatkan untuk Bapak Ibu yang belum mengisi absensi, bisa menghubungi bit.ly PPKN. bit.ly presensi lab PPKN. Ya, seperti yang tertera di Zoom group chat. Jadi bisa Bapak Ibu scroll di sana. Oke, saya rasa demikian. Sekali lagi mungkin untuk penutup, terima kasih untuk Bapak Korprodi PPKN INJ, terima kasih Bapak Marwan, terima kasih juga untuk Ibu Kepala Lab PPKN, dan yang pasti untuk para alumni, para mahasiswa, para peserta webinar kali ini. Kita nantikan lagi, semoga dalam waktu dekat ada pengumuman untuk mengadakan webinar di sesi selanjutnya. Jadi sesi pertama ini memang sesi pendidikan politik. Selanjutnya, jika memang tidak berubah sesuai rencana, akan ada sesi pendidikan kesadaran hukum. Karena PKN kan memiliki beberapa keragaman kajian. Selanjutnya adalah pendidikan kesadaran hukum. Demikian dari kami. Mohon maaf apabila di sana-sini banyak kekurangan, yang kurang dari saya pribadi ataupun dari kami panitia. Demikian dari kami. Terima kasih. Saya tutup
pertemuan kita kali ini dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin, Alhamdulillahirobbilalamin, dan selamat berkegiatan kembali Bapak Ibu. Semoga tetap sehat selalu dan panjang umur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto. Oh iya, betul Bapak Ibu, bisa diaktifkan kameranya, kita Pulang. foto bersama. Lapar belum sarapan. Gimana Pak Husen? Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Husen. On. Pak Mahmud. Siap. Bapak Ibu. Boleh usul Pak Husen? Pak. Alhamdulillah. Ya. Salam dari Prodi PPKN SDKIP Wisma Negara, Bro. Ya nih, alhamdulillah Pak Mahmud ya. Ya. Alhamdulillah. Saya akan mulai mengambil fotonya, silakan berfoto. Satu, dua, tiga. Oke, sekarang link ke page kedua. Oke, satu, dua. Baik, sekarang di halaman ketiga. Di halaman ketiga, kita menunggu. Oke, satu, dua. Tadi bisa kebuka. Bisa kebuka. Satu, dua, tiga. Halo. Oke. Halo. Terakhir. Oke, baik. Terima kasih sudah saya ambil. Nanti kami akan publikasikan di media sosial Prodi ataupun di blog Prodi. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu semua. Pak Cip, makasih Pak Cip, Pak Maiwan, Windy, ya, Pak Fauzi, Pak Husen, makasih Pak Husen. Ya, kakak-kakak alumni, terima kasih. Pak Cipto, makasih ya. Iya. Teman-teman mahasiswa, terima kasih. Ya. Assalamualaikum semuanya, sehat-sehat. Salam. Oh, itu ada yang dari Batam juga itu. Iya, ada Mega dari Batam. Pak Cipto. Ya, halo. Boleh Apa kalau kabar? mau sapa-sapa masih ada waktu.